melangsungkan acara yang keempat, yakni seminar penajaman pemahaman aswaja dan sekte-sekte aktual di Indonesia oleh Bapak Muhammad Idrus Ramli dari Kota Jember, yang dalam hal ini akan dipimpin dan dimoderatori oleh Ustadz Hamdan In'ami. Kepada Ustadz Hamdan In'ami kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap para masyayikh Pondok Pesantren Darussalam, Madrasah Islamiyah Darussalamah. Beliau Al-Ustadz Muhammad Idrus Ramli dari Kota Kencong, Jember yang kami muliakan, segenap tamu undangan seminar dalam rangka penajaman pemahaman aswaja dan sekte-sekte aktual di Indonesia yang kami hormati, tak lupa kepada teman-teman sahabat santri Pondok Pesantren Darussalam yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka seminar penajaman pemahaman aswaja dan sekte-sekte aktual di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, langsung saja di sini kami selaku moderator dalam rangka seminar penajaman pemahaman aswaja dan sekte-sekte aktual di Indonesia. Kami akan menjembatani pada malam hari ini kepada rekan-rekan yang nanti dalam pemateri akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Idrus Ramli dari Jember. Namun sebelum seminar dimulai, izinkanlah kami untuk memberikan mukadimah, uraian sekedar sesuai dengan tema pada malam hari ini. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yakni ahli sunnah wal jamaah. Kata-kata terminologi ahli sunnah wal jamaah saya kira semua santri sudah mengenalnya secara familiar. Akan tetapi kapan dan siapa pencetus terminologi ahli sunnah wal jamaah? Sampai-sampai ahli sunnah wal jamaah ini adalah sebuah terminologi yang mana adalah terminologi yang paling selamat dari 73 golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari situ muncul anggapan-anggapan dari berbagai macam sekte-sekte yang muncul yang ada di agama Islam. Semuanya mengatakan, mengklaim bahwa aliran mereka adalah aliran ahli sunnah wal jamaah, seperti yang disampaikan oleh aliran Syiah al-Imamiyah, yaitu yang disampaikan oleh Ibnu Mutahhar yang mengutip dari gurunya yaitu Nasiruddin At-Tusi, bahwa aliran Syiah al-Imamiyah lah yang termasuk firqah najiyah, yaitu menyitir sebuah hadis yang berbunyi, masalu ahli baiti kamasali safinatin nuh man raqibaha naja wa man takhalafa gharaqa. Tak ketinggalan Mu'tazilah juga mengklaim dirinya sebagai aliran yang paling benar, aliran ahli sunnah, yaitu yang disampaikan oleh ulama terbesar mereka yaitu Amr bin Ubaid ketika mengucapkan kepada Khalifah Al-Mansur,
adharul haq yattabi'uka ahluh. Kemudian beliau mengungkapkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, sataftariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqah abarroha wa atqoha al-fai'ah al-mu'tazilah. Kemudian Al-Asariyah juga tak kalah, dia juga mengungkapkan bahwa kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah lah yang termasuk ahli sunnah wal jamaah, seperti yang disampaikan dalam kitab Ittihad Sadatul Muttaqin karangan beliau Al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi. Setelah kita mengetahui pengertian aswaja, kemudian benarkah semua aliran atau sekte-sekte dalam agama Islam itu masuk dalam kategori aliran ahli sunnah wal jamaah, sehingga mereka mengklaim diri sebagai firqah najiyah. Kemudian kriteria apa yang dipakai dalam menilai sah atau tidaknya sebuah aliran memakai terminologi ahli sunnah wal jamaah, dan siapa sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, yang dalam hal ini nanti akan diterangkan secara luas oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Idrus Lomi. Beliau adalah salah satu anggota dari FKM Forum Kiai Muda, juga alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri, dan beliau juga termasuk ketua lembaga Bahsul Masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember. Maka dari itu langsung saja waktu kita berikan kepada beliau Bapak Ustadz Muhammad Idrus Lomi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Ahmad Zainuri, jajaran keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang juga saya hormati, para kiai, para alim ulama, para asatidz yang juga saya hormati, rekan-rekan dan adik-adik santri Pondok Pesantren Darussalam yang saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertatap muka dalam rangka seminar penajaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi Kiai Zainuri banyak membicarakan tentang merebaknya berbagai aliran yang menyimpang, inhiraf
dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat kita. Dan dari aliran-aliran itu hampir semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik aliran yang datangnya dari Timur Tengah seperti Syiah, Wahabi, Hizbut Tahrir, Ikhwan, maupun aliran yang memang tumbuh dan berkembang di negara kita, aliran-aliran lokal seperti LDII, Wahidiyah, Kejawen, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya kira penting bagi kita untuk melakukan penajaman terhadap ajaran kita sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya apa yang diajarkan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, maksud saya pesantren yang salafi ya. Yang salafi ini kan seperti kita, bukan MTA. Walaupun MTA itu mengaku dirinya salafi, tapi itu bukan salafi. Lebih tepatnya mereka itu kata sebagian orang talafi begitu. Jadi bukan salafi. Yang salafi sebenarnya kita. Karena yang konsisten dengan manhaj para ulama salaf kita. Sementara kaum salafi itu salaf mereka paling lama itu mandek kepada Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Dan kebanyakan itu mengikuti pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup pada abad ke-12. Sementara kita Asy'ariyah Maturidiyah ini, kita ini memang silsilah keilmuannya, mata rantai keilmuannya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para sahabat, kepada tabi'in, lalu kepada ashabul madzahib, baik mazhab-mazhab dalam fikih seperti madzahibul arba'ah maupun mazhab dalam bidang akidah Asy'ariyah Maturidiyah, maupun juga mazhab dalam bidang tasawuf Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, tadi dari saudara moderator ada pembicaraan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya lahirnya kapan? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nama bagi sebuah aliran. Biasanya nama dengan yang dinamakan itu lebih dulu yang dinamakan daripada namanya. Misalnya Ustadz Najimuddin misalnya, lebih dulu siapa nama dengan orangnya. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga begitu. Jadi lebih dulu ajarannya daripada namanya. Karena ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang yang kita istilahkan dengan istilah yang sangat populer dalam kitab-kitab hadis, ma ana alaihi wa ashabi. Ajaran yang mengikuti, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Cuman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah nama itu memang tidak lahir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau ditelusuri di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, justru yang pertama kali memunculkan itu generasi Syigharus Sahabah, kelompok junior kalangan sahabat, bukan senior, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri wa adrabuhum, seperti mereka. Mengapa perlu memunculkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena untuk membedakan umat Islam yang masih konsisten dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat
dengan kelompok-kelompok yang bermunculan pada waktu itu. Karena di dalam catatan sejarah lahirnya kelompok-kelompok di luar Aswaja itu kan setelah terjadinya Al-Fitnatul Kubra. Jadi setelah terjadinya pemberontakan terhadap khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an yang berakibat pada terbunuhnya beliau di tangan pemberontak, kemudian terjadi perang saudara antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan kelompoknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, lalu dengan kelompoknya Sayyidina Muawiyah dalam perang Siffin. Setelah di tengah-tengah itu muncullah nama kelompok yang namanya Khawarij. Lalu setelah itu muncul Syiah. Lalu muncul aliran-aliran yang lain. Nah, untuk membedakan umat Islam yang masih konsisten dengan ajaran Islam yang murni, para sahabat merasa perlu memberikan sebuah nama bagi mereka dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kalau dilihat dari sisi ajaran NU itu lahirnya kapan? Jelas ajaran Nahdlatul Ulama sebelum Mbah Hashim Asy'ari lahir, bahkan sebelum Syekhona Kiai Khalil Bangkalan ini lahir, memang ajaran umat Islam di Indonesia sudah seperti itu. Baru kemudian tahun 1926 Nahdlatul Ulama dilahirkan sebagai sebuah organisasi untuk mempertahankan, memperjuangkan dan mensosialisasikan ajaran yang diwariskan dari sebelum-sebelumnya. Itu pentingnya kita mengetahui apa dan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, sebelum saya membeberkan sedikit ya, saya mungkin ini hanya memberikan penjelasan sekilas saja tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nanti saya akan membicarakan, memperkenalkan ajaran sebagian aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya yang sekarang ini sangat ngetren di kalangan masyarakat, yaitu ada 3 aliran. Untuk yang transnasional ada 3 aliran, yaitu Syiah, Wahabi, dan Hizbut Tahrir. Untuk aliran nasional ada beberapa aliran seperti aliran kebatinan, kemudian ada juga aliran Wahidiyah dan lain sebagainya, yang aliran-aliran ini juga banyak diikuti oleh warga NU. Nahdlatul Ulama banyak mengikuti aliran ini. Nah, sebelum kita memasuki pembicaraan tentang aliran-aliran itu, mungkin kita sekarang perlu membicarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya apa? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 komponen, Ahlun, As-Sunnah, Al-Jamaah. Para ulama mengartikan ahlun dengan beberapa makna. Ada yang bermakna keluarga, ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Ada yang bermakna pengikut, ahlus sunnah, pengikut sunnah. Ada yang bermakna penduduk, ahlul jannah, penduduk surga. Ada yang bermakna sifat, ahlul ilmi, ay al-alim atau muta'allim begitu. Ahlul ibadah, al-abid. Nah, kemudian as-sunnah. As-sunnah yang terdapat dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya apa? Secara kebahasaan maknanya jalan. Secara syar'i as-sunnah maknanya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pijakan dalam agama dan telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat. Jadi definisi sunnah yang terdapat dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan definisi as-sunnah yang terdapat dalam istilah ilmu fikih, usul fikih maupun ilmu hadis. Kalau dalam ilmu hadis dan usul fikih, sunnah itu definisinya kullu ma jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Kalau dalam ilmu hadis,
Kalau dalam ilmu fikih, sunnah itu definisinya ma yuthabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Nah, as-sunnah yang terdapat dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah definisinya berbeda. Seperti dikutip oleh Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-sunnah lughatan at-tariqah walau ghaira mardiyah wa syara'an ismun lit-tariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Itu definisi sunnah. Kemudian makna al-jamaah. Al-jamaah maknanya apa? Al-jamaah secara kebahasaan maknanya menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan, sebagai kebalikan dari kata al-furqah, yakni golongan yang berpecah belah dan bercerai-berai. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling bid'ah membid'ahkan, fasik memfasikkan maupun kafir mengkafirkan. Imam Syafi'i dalam ribuan masalah berbeda dengan gurunya sendiri Imam Malik. Imam Malik dalam ribuan masalah berbeda dengan seniornya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal dalam ribuan masalah berbeda dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i. Itu lintas mazhab. Bahkan dalam satu mazhab, Imam Nawawi dalam puluhan masalah berbeda dengan guru-gurunya Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Ramli dalam puluhan masalah berbeda dengan seniornya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Asy'ari dalam beberapa masalah berbeda dengan Imam Maturidi. Meskipun mereka berbeda pendapat, mereka tetap saling menghargai, tidak saling bermusuhan, apalagi bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Itu makna al-jamaah. Jadi dalam kitab-kitab kamus, al-jamaah lughatan firqatun yajtami'un. Kalau dalam kitab-kitab akidah, ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dha wa laisa bainahum khilaf yujibut tabarriya wat takfir fahum idzan ahlul jamaah al-qaibuna bil haqq. Wallahu ta'ala yahfazul haqqa wa ahlah. Nah, setelah kita mengetahui definisi ahlus sunnah wal jamaah, ada pertanyaan. Kalau begitu, siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Bukankah dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah diterangkan orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 aliran. Kristen terpecah belah menjadi 72 aliran, dan umat Islam terpecah belah menjadi 73 aliran. Dari 73 aliran umat Islam yang ada, siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata tidak semua aliran dalam Islam mengklaim atau mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Paling-paling masing-masing mengaku sebagai al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Jadi tidak semuanya. Khawarij misalnya, Khawarij ini menamakan dirinya golongan asyurat, orang yang membeli surga atau menjual diri. Mengapa mengatakan begitu? Karena Khawarij ini biasanya anggotanya minoritas. Dalam satu kecamatan kadang cuma 3 orang. Tapi walaupun mereka minoritas, militansi mereka luar biasa, menyebabkan mereka berani memerangi golongan mayoritas. Karena keberaniannya nekat, bonik, mereka pasti kalah karena serangannya pakai bom bunuh diri. Nah, untuk menghibur teman-temannya yang masih belum menjadi pengantin, dalam istilah mereka, mereka biasanya mengatakan teman kita yang mati itu membeli surga. Makanya menamakan asyurat. Syiah menamakan dirinya Syiatu Ali,
atau Syi'atu Ahlil Bait, pendukung berat Sayyidina Ali atau Ahlul Bait. Mu'tazilah menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Dikatakan pengikut keadilan karena menurut Mu'tazilah, orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti punya ideologi Tuhan tidak adil karena percaya kepada syafaat. Di Mu'tazilah syafaat itu tidak ada. Karena konsep syafaat ini berarti bertentangan dengan keadilan Tuhan, kata mereka. Masa gara-gara ayahnya, kakeknya orang soleh, cucunya yang nakal lalu masuk surga misalnya. Kata Mu'tazilah itu kan tidak adil. Ini kata Mu'tazilah. Yang kedua, Mu'tazilah mengatakan dirinya pengikut tauhid karena menurut Mu'tazilah orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti tauhidnya masih kotor, belum bersih. Karena percaya kepada beberapa hal seperti percaya dapat melihat Tuhan di sorga. Nah, orang yang ikut Mu'tazilah berarti punya konsep, ideologi, akidah Tuhan ini benar-benar adil dan tauhidnya benar-benar bersih. Karenanya mereka menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid. Nah, kita menamakan diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah karena definisi tadi. Ini sekarang jamaah ini lagi ngetren karena di televisi setiap pagi ada yang sering panggil-panggil jamaah itu. Nah, siapa kalau tidak semua aliran dalam Islam mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu siapa yang mengaku aswaja? Ternyata dalam perjalanan sejarah hanya dua golongan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, golongan mayoritas kaum muslimin, jumhurul muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ari Maturidi. Yang kedua, kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang dewasa ini kita kenal dengan nama Wahabi atau Salafi, MTA dan lain sebagainya. Jadi yang rebutan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dua kelompok ini, tidak yang lainnya. Nah, karena antara kelompok pertama dengan kelompok kedua perbedaannya sangat radikal. Karena kadang menurut kelompok pertama ini termasuk amaliyah yang sunnah dapat pahala seperti istighatsah, tawassul, tabarruk. Justru menurut kelompok kedua termasuk syirik akbar, murtad, pelakunya masuk neraka selama-lamanya. Jadi perbedaannya cukup radikal. Dalam perbedaan yang cukup radikal ini tentunya melahirkan pertarungan ideologis. Jadi pasti ada perdebatan ilmiah. Dalam sebuah pertarungan sudah pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Pertanyaannya, siapa pemenang dalam pertarungan ideologis tersebut? Nah, ternyata dalam pertarungan ideologis antara jumhurul muslimin Asy'ari Maturidi melawan kelompok minoritas pengikut mazhab Ibnu Taimiyah, ternyata selalu dimenangkan oleh golongan mayoritas kaum muslimin Asy'ari Maturidi. Jadi selalu kelompok kita yang menjadi pemenang. Mengapa kelompok kita ini menjadi pemenang? Ternyata karena konsep-konsep ajaran mazhab Asy'ari Maturidi selalu memiliki dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Quran, hadis maupun dalil-dalil aqliyah. Jadi bukan karena kita bagi-bagi uang punya pengikut. Kalau Wahabi itu punya pengikut karena banyak uangnya. Syiah itu banyak pengikutnya karena banyak uangnya. Kalau kelompok-kelompok kebatinan punya pengikut karena magicnya, karena mahabbahnya luar biasa. Orang yang minum air di jeding mereka biasanya langsung terhipnotis, tersihir ikut mereka. Kalau kita tidak ada seperti itu. Karena ajaran kita ini cukup rasional dan selalu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, karena golongan kita ini selalu menjadi pemenang dalam pertarungan ideologis melawan kaum Wahabi, bahkan juga melawan kelompok-kelompok yang lain, maka sejak dulu akibatnya ya, jadi sejak dulu
istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu identik dengan mazhab Asy'ari Maturidi. Jadi dalam kitab-kitab kita, misalnya dalam Syarah Ihya Ulumuddin ya, Sayyid Murtadha Az-Zabidi atau Al-Hafidz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, dalam Tabyiinu Kidhbil Muftari Imam Tajuddin As-Subki, dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mumidun Niqam, semuanya menyatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan mazhab Asy'ari dan Maturidi. Jadi karena itu. Nah, pertanyaannya, mana dalil-dalilnya bahwa kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalilnya banyak sekali. Saya mungkin hanya menyebutkan 2 atau 3 dalil. Yang pertama, golongan Asy'ariyah Maturidiyah ini layak menyandang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena golongan kita satu-satunya golongan yang konsisten berpegang teguh dengan konsep al-jamaah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Abi Dawud yang berbunyi wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 fintani wa sab'una finnar wa wahidah fil jannah wa hiyal jamaah. Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 akan masuk ke neraka dan 1 golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Pertanyaannya, apa makna al-jamaah dalam hadis tersebut? Para ulama memberikan makna al-jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa makna. Yang pertama disebut aliran al-jamaah. Yang kedua, konsisten mengikuti ijma' ulama. Yang ketiga, selalu memelihara kebersamaan dan kerukunan. Yang keempat, terdiri dari golongan mayoritas kaum muslimin. Nah, sekarang kita kaji satu persatu dari keempat makna tersebut. Yang pertama disebut aliran al-jamaah. Ini apa dibaca Arabnya saja, apa terjemahannya saja? Karena saya kira ini sudah tahu semua bacaannya ini. Jadi Imam Abul Mudzaffar Al-Asfarayini berkata dalam kitabnya At-Tafsiru Fiddin, dalam satu riwayat Nabi SAW pernah ditanya tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Lalu beliau menjawab al-jamaah. Kata beliau, wa hadhihi sifatun mukhtassatun bina. Nama al-jamaah ini merupakan atribut atau identitas yang khusus bagi kita. Mengapa? Li'anna jami'al khasi wal 'am min ahlil firaq al-mukhtalifah yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang pandai dan orang yang awam dari berbagai aliran yang berbeda-beda menamakan kita dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Nabi ketika ditanya tentang aliran yang selamat, jawaban beliau al-jamaah. Ternyata semua aliran umat Islam dari berbagai aliran menamakan kita dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berarti menjadi pertanda kita golongan yang selamat. Logikanya begitu. Adapun kelompok-kelompok di luar kita tidak ada yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Abul Mudzaffar Al-Asfarayini, nama al-jamaah tidak mungkin mencakup terhadap aliran Khawarij dan Syiah. Karena Khawarij dan Syiah tidak memiliki konsep jamaah. Tidak pula terhadap aliran Mu'tazilah, karena Mu'tazilah tidak mengakui otoritas ijma' yang merupakan ciri khas konsep al-jamaah. Ada satu aliran mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu aliran Wahabi. Persoalannya, apakah golongan lain mengakui Wahabi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Ternyata para ulama dari madzhabul arba'ah menganggap Wahabi sebagai Khawarij, bukan Aswaja. Imam Muhammad Amin Asy-Syahir Ibn Abidin dalam kitabnya Hasyiyah Raddul Muhtar, insyaallah sampean tahu semua kitabnya ini ya. Pada halaman 6, juz 6 halaman 413 menyatakan pengikut Wahabi itu Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Matlab fi atba' Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Para ulama yang bermadzhab Maliki, misalnya Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam tafsir As-Sawi juz 3 halaman 307 juga mengatakan Wahabi itu Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman teks ini untuk cetakan tafsir Sawi yang baru dihapus. Ini cetakan tafsir Sawi yang lama. Yang cetakan Toha Putra, cetakan Beirut yang sekarang Darul Fikr maupun Darul Kitab Ilmiah ini sudah dibuang. Yang ada nama Wahabinya dibuang itu. Jadi sekarang ini ada sekitar 300 kitab yang sudah dipalsu oleh orang-orang Wahabi. Antara lain kitab Tafsir Sawi. Ini cetakan lama, punyanya Kiai dulu. Kemudian para ulama yang bermadzhab Syafi'i sudah jelas. Imam Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad dalam kitabnya Misbahul Anam halaman 5 menyatakan Wahabi Khawarij. Para ulama yang bermadzhab Hambali seperti Al-Imam Abdullah Al-Qadumi An-Nabulusi dalam kitabnya Ar-Ruhlah Al-Hijaziyah halaman 117 menyatakan Wahabi Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian makna yang kedua, Al-Jamaah maknanya konsisten mengikuti ijma' para ulama. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan, pertolongan Allah selalu bersama jamaah, dan barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Persoalannya siapa yang konsisten dengan ijma' para ulama? Jelas Asy'ariyah Maturidiyah. Imam Abul Mudzaffar Al-Asfarayini dalam kitab At-Tafsiru Fid Din, ini kitabnya scan ya, kitab aslinya, halaman 186 menyatakan bukti bahwa kita ini benar-benar aliran yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena golongan kita di dalam dalil-dalil syar'iyah selalu menggunakan kitabullah, sunnah Rasul, ijma'ul ummah dan qiyas. Adapun kelompok-kelompok di luar kita itu tidak ada yang mengakui ijma' ulama. Mu'tazilah tidak mengakui kehujjahan ijma', Syiah tidak mengakui kehujjahan ijma', Khawarij tidak mengakui kehujjahan ijma'. Tidak ada yang mengakui ijma'. Ada satu aliran yaitu Wahabi. Wahabi mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman persoalannya, apakah Wahabi konsisten dengan ijma' para ulama? Sekarang kita lihat tuan guru kaum Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bagaimana konsistensinya terhadap ijma'? Ternyata katanya Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, Ibnu Taimiyah ini melanggar ijma' ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah, sebagian dalam bidang akidah dan sebagian dalam bidang furu'. Jadi ada 60 masalah Ibnu Taimiyah berbeda dengan ijma'. Antara lain, Ibnu Taimiyah ini punya pendapat neraka tidak kekal, sama dengan pendapatnya seorang insinyur nuklir dari Sidoarjo, Agus Mustafa, ya. Agus Mustafa ini tidak pernah mondok seperti adik-adik, tidak bisa baca kitab. Beliau insinyur nuklir, tetapi mencoba berijtihad berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Berangkat dari terjemahan Al-Quran yang ada, lalu menyimpulkan ternyata Al-Quran tidak kekal. Ini mujtahid sekarang, jadi tidak perlu bisa baca kitab. Ibnu Taimiyah juga begitu, punya pendapat neraka tidak kekal.
beliau punya kitab namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi naqdi kalami Syiah wal Qadariyah. Tebalnya 4 jilid. Pada bagian pertama Ibnu Taimiyah menyatakan Jaham bin Sofwan, pendiri aliran Jabriyah Jahmiyah, berpendapat neraka tidak kekal. Karena berpendapat neraka tidak kekal, fakaffarahu jami'ul muslimin, maka beliau dikafirkan oleh seluruh umat Islam. Kesimpulannya, pendapat neraka tidak kekal menurut umat Islam adalah pendapat kafir. Di bagian belakang kitab yang sama ternyata Ibnu Taimiyah meralat pendapatnya. Kata Ibnu Taimiyah, sebenarnya pendapat yang kuat itu pendapat yang menyatakan neraka tidak kekal. Jadi di depan katanya dia pendapat neraka tidak kekal itu pendapat kafir, di belakang sebenarnya yang kuat yang kafir itu. Jadi lebih kuat yang kafir kata beliau. Ibnu Taimiyah ini juga berpendapat bil hawadits la awwalalaha, alam tidak ada permulaannya. Ini Ibnu Taimiyah. Padahal seluruh ulama dari berbagai agama, 3 agama, Kristen, Yahudi, Islam, semuanya sepakat orang yang beranggapan alam ini tidak ada permulaannya kafir. Ibnu Taimiyah berpendapat seperti itu, walaupun kita tidak mengkafirkan beliau itu. Jadi pandangannya banyak yang kufur. Nah, apabila Ibnu Taimiyah sebagai tuan guru kaum Wahabi, pandangannya yang menyimpang dari ijma ulama banyaknya 60 masalah, pertanyaannya bagaimana dengan murid-muridnya kaum Wahabi? Ternyata kaum Wahabi berbeda dengan jumhurul muslimin sekitar 150 masalah lebih. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin lebih ya. Ini diloncat saja ini karena. Kemudian makna yang ketiga, al-jamaah maknanya memelihara kebersamaan. Jadi al-jamaah mengacu pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, dan fasik memfasikkan. Ini jelas yang konsisten dengan konsep dan prinsip seperti ini adalah golongan kita. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq menyatakan Al-Fasrul Khamis fi bayani ismatillahi ahlas sunnah an takfiri ba'dihim ba'da, ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilaf yujibut tabarriya wat takfir fahum idzan ahlul jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu di antara mereka tidak saling kafir mengkafirkan, di antara mereka tidak ada perbedaan pendapat yang melahirkan sikap kafir mengkafirkan maupun saling memutus hubungan. Ini kita. Adapun kelompok-kelompok di luar kita, kata beliau, walaisa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'd wa tabarri ba'dihim min ba'd. Tidak ada satupun golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah kecuali di antara mereka saling kafir mengkafirkan dan saling memutus hubungan. Mu'tazilah pecah menjadi 20 aliran, satu sama lain saling kafir mengkafirkan. Syiah pecah menjadi 300 aliran lebih, satu sama lain kafir mengkafirkan. Khawarij pecah menjadi 20 aliran, satu sama lain kafir mengkafirkan. Semuanya sesama mereka kafir mengkafirkan. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Apakah Wahabi konsisten dengan prinsip kebersamaan dan kerukunan ini? Karena menurut pendiri Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah, juga ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam banyak rosailnya. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Al-Istiqomah,
wal bid'ah makrunatun bil furqah kama annas sunnah makrunatun bil jamaah. Bid'ah itu identik dengan perpecahan, sebagaimana sunnah identik dengan kebersamaan atau kerukunan. Sehingga dikatakan ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana halnya dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Nah, apakah konsep dan prinsip ini benar-benar dipegang teguh oleh Wahabi? Ternyata tidak. Ini ada testimoni pengakuan dari ulama Wahabi. Ulama Wahabi dari Madinah Al-Munawwarah, Profesor Dr. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, punya kitab namanya Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, halaman 49. Beliau membeberkan bahwa sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, perselisihan, bid'ah membid'ahkan, saling tidak bertegur sapa, saling memutus hubungan, dan bahkan realitanya kafir mengkafirkan. Jadi berdasarkan pengakuan mereka, mereka tidak konsisten dengan prinsip kebersamaan dan kerukunan. Nah, ini kitab aslinya. Kitab ini ada ceritanya. Tahun 2009, setelah saya menerbitkan buku Mazhab Al-Asy'ari Benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu buku ini dibaca oleh salah seorang ulama Wahabi di Jember. Beliau alumni Madinah Al-Munawwarah, doktor utusan Saudi Arabia. Setelah membaca buku saya, di dalam buku saya beberkan Wahabi bukan aswaja, karena sesama mereka saling berantem, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan, bahkan bunuh membunuh. Setelah ini dibaca, beliau Dr. Ali Musri ini menyampaikan kuliah di hadapan mahasiswanya di Stain. Kata beliau, Ustadz Idrus ini pembohong, tukang fitnah, karena menganggap Wahabi ini saling bermusuhan. Itu tidak ada, bohong, fitnah. Karena mahasiswanya ini juga mahasiswa saya, dan sebagian sering bermalam di rumah saya, telepon saya, Ustadz, katanya dokter, bukunya sampean bohong. Yang mana? Lah itu yang mengatakan sesama Wahabi bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Lah terus sampean gimana? Tidak dijawab. Ya tidak berani Ustadz, karena kalau membantah dosen biasanya nilainya jelek. Di kampus tuh begitu, kalau ada dosen dibantah itu yang diancam nilainya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti dia tahu sendiri. Dapat 2 hari kemudian, saya ada jam ngajar kuliah di Stain. Keluar dari ruang kuliah, mahasiswa tadi menunggu saya di luar. Ada apa? Ini Ustadz, saya dapat hadiah 12 kitab dari Dr. Wahabi. Mana? Saya bawa, karena anak-anak kalau mendapat kitab Wahabi biasanya diserahkan ke saya. Setelah saya baca, ternyata salah satunya kitab ini, Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah. Setelah dibaca, ternyata di dalamnya persis dengan isi buku saya. Sesama Wahabi saling berantem. Saya berpikir, yang bohong itu siapa? Apa saya atau guru beliau? Iseng-iseng saya minta tolong teman saya, SMS beliau. Coba ya, SMS. Dalam SMS saya tulis, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar dalam kitab Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, halaman sekian dan sekian menyatakan sesama Wahabi saling berantem, bid'ah membid'ahkan, saling tidak bertegur sapa, memutus hubungan. Kalau begitu Wahabi bukan aswaja. Oleh karena itu mulai sekarang kami ajak Anda tinggalkan Wahabi, ikuti Nahdlatul Ulama. Allahu Akbar. Saya katakan begitu. Setelah saya menulis begitu, apa jawaban beliau? Jawaban beliau, kata beliau, Anda buta bahwa sesama Kiai NU juga banyak yang bermusuhan. Saya balas, memang sesama Kiai NU banyak yang bermusuhan, tapi permusuhannya beda dengan Wahabi. Kalau Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi,
permusuhannya dilatar belakangi perbedaan akidah, perbedaan ideologi. Karenanya begitu mereka berbeda, pasti saling bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Kalau Kiai NU walaupun berbeda, bermusuhan, tidak ada bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan, tidak ada. Mengapa? Karena latar belakangnya bukan perbedaan pendapat, tetapi persoalan pendapatan itu. Biasanya kan begitu kalau kiai-kiai kampung itu. Kiai-kiai kampung, kiai-kiai kota ya samalah, apalagi yang menjadi pengurus NU. Apalagi kalau hampir konferensi pemilihan pengurus itu. Ada intrik-intrik seperti itu. Apalagi menjelang pilkada itu. Ada pilkada atau apa. Kalau bermusuhan ngantem sana, ujung-ujungnya karena bukan akidah. Kiai kok tidak senang sama itu, ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah itu. Lah kenapa? Itu ada undangan di sana, saya tidak diajak katanya. Biasanya begitu, di mana-mana seperti itu. Itu makna yang ketiga. Nah, di ini ya pengakuan ulama Wahabi, Syekh Al-Albani, Wahabi dari Yordania, mengkafirkan Syekh Ismail Al-Ansari, Wahabi dari Riyadh. Dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah. Di Indonesia sendiri, perpecahan Wahabi ditulis oleh Ustadz Abu Muhammad Waskito, orang Wahabi dari Solo. Ini buku beliau, Wajah Salafi Ekstrim di Dunia Internet. Dalam buku ini dia membeberkan bagaimana antara kelompoknya Ja'far Umar Thalib dengan kelompoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir saling bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Padahal sama Wahabinya. Belakangan tidak puas, kelompoknya Ja'far Umar Thalib mengkafirkan gurunya sendiri. Ja'far Umar Thalib ditinggal. Tidak puas membid'ahkan gurunya, sesama mantan muridnya Ja'far Umar Thalib bermusuhan lagi, pecah lagi. Itu Wahabi. Jadi Wahabi itu udah ada yang rukun itu. Makna yang keempat, golongan mayoritas umat al-jamaah, maknanya adalah wal jamaah humus sawadul a'zam. Dasarnya ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis sawadil a'zam. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan, oleh karena itu apabila kamu melihat terjadinya perselisihan, ikuti golongan mayoritas. Siapa golongan mayoritas di Kediri? Jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana-mana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia atau di Balikpapan, pusat organisasi Wahabi namanya Hidayatullah, mayoritas NU. Di Makassar, pusat organisasi Wahabi Wahdah Islamiyah, mayoritas Nahdlatul Ulama. Di Jogja, pusat Muhammadiyah, mayoritas NU. Di mana-mana mayoritas Nahdlatul Ulama. Di Inggris tahun 2003 saya sempat belajar di Inggris, mayoritas umat Islam di Inggris NU. Saya katakan NU karena mereka habis sholat biasanya salaman dan zikirnya keras-keras, dibaca jahron. Kalau ada orang meninggal ditahlili 7 hari. Kalau bulan Rabiul Awal menggelar maulid. Walaupun bukan NU, saya anggap sudah NU itu. Karena sama. Nah, ini sebenarnya ya beberapa dalil tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah kita mengetahui siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tawarkan kepada para audien, terutama yang di belakang. Ini dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah ini saya sampaikan satu dalil saja. Sebenarnya ada 4, biar nanti diterangkan sendiri oleh para asatid di sini. Tinggal menelaah di fotokopi PowerPoint saya. Nah, setelah ini kira-kira yang akan saya bicarakan apa? Apa Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, Wahidiyah atau lainnya? Kira-kira yang mana?
HTI apa nopo? Ustadz Najimuddin nerangkan nopo niki? Apa? Wahidiyah. Wahidiyah ya. Fafirru. Nah ini Wahidiyah, ini bukunya Wahidiyah. Nah Wahidiyah itu sebenarnya apa? Pokok-pokok ajaran Wahidiyah. Dalam pedoman, buku pedoman pokok-pokok ajaran Wahidiyah, ini buku aslinya. Ini ajarannya ada 4, yaitu lillah billah, lirrasul birrasul, lilghauth bilghauth. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Kesemuanya ini kalau dibaca secara lahiriah, secara mutabadir lidzihni ya, secara sepintas tidak ada persoalan. Karena kita memang beramal ini karena Allah dan juga dengan pertolongan Allah. Karena ikut Rasulullah dengan petunjuk dari Rasulullah. Tidak ada persoalan ini. Yang ke-1, yang kedua. Cuman kalau dikaji secara mendalam, ternyata artinya berbeda dengan kita. Apalagi yang ketiga, lil ghauth bil ghauth. Al ghauth al fard, al qutub ar rabbani. Wali qutub ya. Kalau kita ini yang sering kita Fatihai, biasanya Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Tapi kalau Wahidiyah yang dimaksud idza utliqal ghauth fal muradu syaikhuhum. Nah, ini bagaimana sebenarnya Wahidiyah? Nah, ini konsep dari Wahidiyah ini melebihi ittihad bihulul. Dalam buku kuliah Wahidiyah, saya punya bukunya ini. Buku aslinya saya punya. Bagaimana? Di dalam buku ini pada halaman 129 ada pernyataan, ada lagi yang memakai istilah manunggaling kawula lan Gusti. Menyatunya hamba, dengarkan ya, biar karena ini penting. Itu yang di belakang itu ramai apa karena ngerti apa enggak paham ini. Sama dengan saya dulu ketika di pondok. Menyatunya hamba dengan Tuhan. Dalam ilmiah tasawuf ada yang memakai istilah ittihad, ittihad bihulul, kemanunggalan dalam bentuk penjelmaan Tuhan ke dalam diri manusia, dan ittihad biwahdatil wujud, kemanunggalan manusia dalam diri Tuhan. Akan tetapi kami berpendapat istilah-istilah tersebut sangat tidak tepat, terlalu jauh dari kenyataan yang hakiki. Sebab di dalam istilah manunggal atau istilah ittihad masih ada 2 unsur, yaitu kawula dan Gusti, atau manusia, hamba dan Tuhan. Padahal hakikatnya hanya satu, Allah Tuhan titik. Jadi manusia ini tidak ada, yang ada Tuhan, Tuhan tok. Menurut Wahidiyah. Jadi ini konsep yang melebihi ittihad bihulul, dan ini diajarkan kepada pengikutnya. Wahidiyah ini mengajak pengikutnya untuk menerapkan istighraq ahadiyah, suatu kondisi dalam zikir yang berada pada batas sesudah wahdatil wujud dan ittihad. Nah, oleh karena itu Wahidiyah ini punya konsep lain ya, berangkat dari teori lillah billah lirrasul birrasul, tentang relasi Tuhan, hubungan antara Tuhan dengan makhluk menurut Wahidiyah. Jadi menurut Wahidiyah, relasi atau hubungan antara Allah, Nabi dan makhluk adalah sama halnya dengan hubungan antara kapas, benang dan kain. Kalau saya pakai baju ini terbuat dari benang, benang terbuat dari kapas. Kalau ditanya kapasnya mana? Kainnya mana? Bajunya mana? Menyatu. Nah, menurut Wahidiyah begitu. Jadi kain terbuat dari benang, benang terbuat dari kapas. Nah,
Lah menurut Wahidiyah, manusia makhluk ini terbuat dari Nur Muhammad dari Allah. Sama dengan itu. Wahidiyah punya konsep makhluk pada dasarnya tidak ada. Yang ada adalah Allah. Di sini Wahidiyah melakukan tamsil. Tamsil itu artinya perumpamaan kepada Allah yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran. Ini bukti-bukti pernyataan Wahidiyah dalam majalah Aham, media resmi Wahidiyah edisi 2 halaman 16-17. Majalah Aham, media resmi Wahidiyah edisi 2 halaman 16-17. Ini yang besar ya. Kalau diperkecil, jadi Tuhan itu seandainya diumpamakan kapas, benang itu nabi, lalu kain ini makhluk. Ini majalah aslinya. Bahkan lebih daripada itu, Mbah Yai sering menggambarkan, mendawuhkan pada awal-awal perjuangan bahwa hubungan antara Allah, Rasulullah dan makhluk ini digambarkan sebagaimana kain, benang dan kapas, atau kapas, benang dan kain. Jadi lebih daripada sekedar billah. Billah di sini masih ada hubungan makhluk dan khalik. Hanya billah digerakkan, ini martabat Wahidiyah. Lebih sesungguhnya kita harus mencapai martabat ahadiyah, di mana digambarkan satu kesatuan, yaitu kain, benang dan kapas. Artinya makhluk itu sebenarnya tidak ada, karena makhluk ini merupakan satu kesatuan dengan Tuhan. Ini Wahidiyah. Ini majalah mereka. Nah, Al-Quran melarang tamsil seperti itu. Diumpama-umpamakan itu tidak boleh. Fala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui, kamu tidak tahu. Kata para ulama, Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menyatakan, ya, kata beliau, jangan Allah melarang membuat perumpamaan apapun dengan Allah. Dalam tafsir Nazmud Durar, Imam Al-Biqai menyatakan, wa hadzan nahyu amun fi kulli mathalin. Larangan dalam ayat ini bersifat umum dalam setiap perumpamaan. Li khataril amri, karena seriusnya persoalan. Khasyata ayyakuna dzalikal mathal ghairu laik bimiqdarih. Khawatir perumpamaan tersebut tidak layak dengan derajat Allah. Wa qad taqarrar an nadar al mafasid aula min jalbil masalih la siyama fi hadza li'anna al khata' fihi kufrun. Lebih-lebih menyangkut zat Allah, kekeliruan menjurumuskan pada kekufuran. Nah, ini makna hadiah menurut para ulama. Jadi menurut Wahidiyah, relasi Tuhan dan makhluk seperti tadi. Jadi Tuhan ini terbuat dari apa? Makhluk ini terbuat dari Nur Muhammad terbuat dari zatnya Allah. Ini berbeda dengan ayat lam yalid wa lam yulad. Makhluk ini tidak dilahirkan dari Allah. Sebagian aliran kebatinan, ya, ini biasanya aliran sempalannya NU, ini menganggap makhluk ini terbuat dari nurnya Muhammad. Nur Muhammad dari nurnya Allah. Lalu diartikan kalau begitu Nur Muhammad ini keluar dari nurnya Allah. Dianggap itu bukan seperti itu, karena Tuhan itu lam yalid, tidak melahirkan. Makhluk itu bukan sesuatu yang keluar dari zat Allah. Itu maksud makna lam yalid itu. Nah, kemudian Wahidiyah ini punya konsep menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk seperti sakit, menangis dan lain-lain. Ini katanya pendiri Wahidiyah, ya. Sesungguhnya katos wali sembilan dengan wayang paling endak diterangkan, ini sesungguhnya yang bicara, yang sakit, yang nangis, yang gembira adalah dalang itu sendiri. Maksudnya dalang ini Tuhan. Apapun keberadaan di dalam kehidupan manusia adalah Allah. Apapun keberadaan di antara baju, kain, itu semua adalah kapas. Jadi kalau ada orang nangis, kata Wahidiyah, yang nangis
Kalau ada orang sakit perut lalu masuk ke kamar Tuhan. Jadi menyifati Allah dengan sifat makhluk. Padahal sifat Allah itu tidak bisa dengan analogi, itu tidak bisa. Jadi innama khadha asma'illahi ta'ala at-tauqif 'alaiha imma bil Qur'an wa imma bis sunnati shahihah wa imma bi ijma'il ummati 'alaih wa la yajuzu itlaqus min 'alaih min tariqil qiyas. Nama atau sifat Allah itu dasarnya harus tauqif dari Al-Qur'an, hadis atau ijma' umat. Tidak boleh pakai jalan kias. Kalau tadi itu kan pakai jalan analogi, pakai kala-kalan. Nanti kalau ada orang perempuan sakit perut, yang sakit Tuhan, melahirkan Tuhan yang melahirkan. Apa begitu? Jadi tidak bisa. Ini ya. Jadi tidak boleh menyifati Tuhan dengan sifat makhluk. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah, man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifati Allah dengan sifat-sifat manusia yang baru, maka ia telah kafir. Menurut Wahidiyah, makhluk tidak ada, semuanya adalah Tuhan. Jadi ini dalam majalah Aham ya. Sesungguhnya kita tidak ada, kita tak ada, peringatan pun tidak ada. Ini ceramah waktu Mujahadah Kubro. Mujahadah ini tidak ada katanya. Ini syariat. Monggo para hadirin hadirat, bahwa keberadaan kita, keberadaan makhluk ini hakikatnya Nur Muhammad. Inilah dzauq bi haqiqatil Muhammadiyah. Dan keberadaan seluruhnya hakikatnya Allah. Ini dzauq bi haqiqillah. Jadi menganggap tidak ada. Tidakkah kita sadar itu semua Allah? Nopo di aku ini ambekanku dewe. Inilah yang kita tuju dan kita perjuangkan di dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulillah. Tidakkah kita sadar semuanya adalah Allah Ta'ala? Para hadirin hadirat, kita tidak ada para hadirin hadirat. Sampian ini tidak ada, saya tidak ada juga. Ini menurut Wahidiyah. Jadi pengingkaran terhadap eksistensi alam. Ini sebenarnya dari mana? Kalau dilacak dari ilmu filsafat, pengingkaran eksistensi alam ini awalnya menurut para ulama ini dilakukan oleh kaum sofisme, aliran filsafat Yunani kuno yang mengingkari keberadaan alam dan isinya. Dalam kitab Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul karangannya Imam Al-Ghazali ini menerangkan hal itu ya, nanti dibaca sendiri. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan eksistensi alam dalam kitab-kitab aqaid, misalnya dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah, haqiqatul asya sabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan lissufistaiyah. Jadi hakikat benda yang ada, hakikat alam ini memiliki hakikat benda yang ada dan memiliki nama itu memang benar-benar ada. Saya benar-benar ada, sampean benar-benar ada. Dan meyakini keberadaannya dapat dibuktikan dengan nyata. Dapat dibuktikan. Katanya Wahidiyah tidak ada. Ini kaum sofis ya yang mengingkari. Nah, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sendiri, tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan imamnya Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajimis Sadah As-Sufiyah, Imam Al-Junaid berfatwa, "Lau kuntu dza sultan, la darabtu unuqa kulli may yaqul ma thamma illallah, li'annahu yalzamu min zahiri maqalatihi hadhihi nafyul khalqi wa nafyu jami'i syara'i al-muta'alliqati bihim." Seandainya aku seorang penguasa, pasti aku penggal leher setiap orang yang berkata bahwa yang ada ini hanyalah Allah. Karena dengan ucapannya itu ia berarti menafikan makhluk dan menafikan semua hukum-hukum syariat
yang berkaitan dengan seluruh makhluk. Ujung-ujungnya yang menyatakan makhluk tidak ada ini bisa menjadi lompatan untuk melanggar syariat. Karena kalau yang ada ini semua Tuhan, maka seandainya orang ini mencuri, tidak masalah. Karena yang mencuri Tuhan. Ini di Jember 3 tahun yang lalu ada aliran kebatinan yang semacam ini. Sampai kiainya mengeluarkan fatwa, sholat tidak wajib kalau ingin kaya, puasa kalau ingin kaya tidak wajib, mencium istri orang asalkan diniati istrinya sendiri boleh. Ada fatwa seperti itu. Karena sudah Tuhan itu. Hantu ya, sebenarnya bukan Tuhan tapi hantu. Ini alirannya seperti itu. Imam Asy-Sya'rani ya. Imam Asy-Sya'rani, imam dalam bidang ilmu tasawuf, dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud, halaman 129 cerita. Qad qala li syakhsun minal mudda'in limartabatil irfan. Ada orang yang ngaku-ngaku makrifat ngomong pada saya. Biasanya orang yang begitu itu kalau diajak omong, sambian kok begitu? Oh, sambian turung tutuk. Kamu belum nyampe yang ini. Sambian kitab masih kulit-kulitnya itu. Nah, ini orang yang mengaku makrifat itu mengatakan kepada Imam Sya'rani, ma thamma fil wujud zahiran wala batinan illallah. Tidak ada dalam eksistensi ini baik secara zahir maupun batin selain Allah. Terus Imam Sya'rani tanya, ma taqulu fiyya wa fik? Lah terus saya dan kamu ini bagaimana? Kata dia, laisa ana wala anta. Saya bukan saya, kamu bukan kamu. Lo siapa kalau begitu? Famay yabul wa yataghawwad. Lalu kalau ada orang kencing, itu siapa? Ada orang berak, siapa? Wa yujami'ul mar'ah. Jima dengan istrinya itu siapa? Wa ya'jis, kemudian setelah jima kecapean itu siapa? Lalu karena keseringan sampai sakit itu siapa? Kemudian keseringan sampai tidak bisa kencing, tertahan. Lalu sampai teriakannya memenuhi rumah itu siapa? Ternyata ini dia tidak bisa jawab. Masa Tuhan begitu itu? Kata beliau, hadza huwa madhhabuz zanadiqah bi'ainih. Ini mazhabnya zanadiqah. Zanadiqah itu orang yang batinnya kafir tapi luarnya Islam itu. Ini katanya Imam Asy-Sya'rani. Jadi katanya Imam As-Suyuti, ittihad dan wahdatul wujud itu adalah ideologi Kristen. Manunggaling itu asalnya dari Kristen. Dan ini diadopsi oleh wahdatul wujud. Jadi Tuhan tidak mungkin menyatu dengan makhluk. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, kaum muslimin berijma mengkafirkan kelompok manunggaling kawula lan Gusti. Ajma'al muslimun ala kufri ashabil hulul wa man idda'a hululal bari subhanahu fi ahadil ashkhas ka qauli ba'dil mutasawwifah wal batiniyah wan nasara wal qaramitah. Jadi kafir menurut ijma'. Kemudian pendapat manunggaling kawula Gusti lahir dari kebodohan dalam ilmu tauhid. Itu tidak ngerti sifat qidam, tidak ngerti sifat huduts. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ketika ditanya tentang tauhid, kata beliau, ifradul qadim minal muhdats. Membedakan Tuhan yang maha qadim dengan makhluk yang baru. Ada bedanya. Ini katanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Asy-Syadzili juga menolak pendapat manunggaling kawula lan Gusti. Jadi kesalahan manunggaling kawula Gusti ini sangat jelas. Ajaran manunggaling kawula Gusti batil dan sesat dalam Hawil Fatawi ya. Ulama fuqaha sepakat mengeksekusi hukum mati Al-Hallaj, tokoh manunggaling kawula Gusti, karena kekufurannya. Pendapat manunggaling kawula Gusti dihukumi murtad. Jadi itu sebenarnya pendapatnya Al-Hallaj. Kaum muslimin berijma mengkafirkan manunggaling kawula Gusti. Tasawuf yang benar sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan syariah.
Jadi katanya Imam Junaid, ilmuna madbutun bil kitab was sunnah. Ilmu tasawuf ini harus diatur dengan Al-Quran dan hadis. Malam yahfadzil kitab, orang yang tidak hafal Quran, hafal dan ngerti maksudnya, bukan hafal tok. Wa yaktubil hadis, dan tidak pernah belajar hadis. Walam yatafaqqah, dan tidak menguasai ilmu fikih. La yuqtada bihi, tidak bisa menjadi panutan dalam ilmu tasawuf, karena pasti banyak penyimpangannya. Ini tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hallaj itu di dalam sejarah, dalam kitab-kitab sejarah itu katanya Imam Junaid, itu muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi Al-Hallaj. Ketika bertemu dengan Imam Junaid, Al-Hallaj berkata, "Ya Imam, anal haqqu." Imam, saya ini al-haq, Tuhan yang hak. Dimarahi sama Al-Junaid. Katanya Al-Junaid, bal bil haqqih ayyata khosyabatin tufsad. Oh, enggak begitu. Oleh Tuhan, kamu nanti akan dihukum gantung. Demi Tuhan, kamu akan dihukum gantung di atas kayu. Jadi dikutuk oleh Imam Al-Junaid. Setelah Imam Al-Junaid wafat dapat 7 tahun, Al-Hallaj dihukum gantung, dikutuk. Jadi karena memang tidak sesuai dengan syariat, merusak terutama pada orang awam itu. Kalau yang mengatakan itu seorang waliullah yang mencapai makom fana karena tidak sadar, maka orang yang bersangkutan tidak kena khitab, tapi tidak boleh ditiru. Dan tandanya orang yang berkata begitu makomnya makom fana, setelah sadar lupa dari apa yang dilakukan. Kalau tidak pernah lupa ya berarti tidak makom fana, katanya Imam Sya'roni. Ini kemarin ini ada orang kadang ketika dia jazab ngasih uang, tapi setelah sembuh uangnya diambil lagi. Itu bukan jazab, kena jin namanya itu. Saya kemarin ngisi di Madura, ada orang katanya begitu, kalau dia sedang jazab kadang ngasih sarung, ngasih uang, nanti setelah sadar diminta lagi. Nah itu bukan jazab, bisa ingat kok. Jazab itu mestinya lupa. Katanya Imam Asy-Sya'rani tandanya seperti itu. Ini barangkali ya mungkin mengapa kiai-kiai pesantren seperti guru kita Kiai Lirboyo, Kiai Sidogiri, Kiai Peloso dan lain-lain mengharamkan santrinya ikut wahidiyah. Kalau bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah itu kan masalah istighatsah, tawassul, gak ada masalah. Tapi ternyata di dalam konsep wahidiyah itu ternyata lari kepada pemikiran tasawufnya Al-Hallaj yang disepakati harus dihukum mati. Ini data, ini semuanya dari buku mereka. Saya punya kebetulan 2 tahun kemarin ada teman, ada orang sering ke rumah saya bawa buku-buku wahidiyah. Lalu saya tanya, dapat dari mana? Bos saya ikut wahidiyah. Akhirnya saya minta. Setelah saya pelajari kok seperti itu bukunya. Nah, setelah kita membicarakan wahidiyah, kira-kira bicara apa? HTI apa Syiah? HTI dulu ya. Jadi Hizbut Tahrir ya, Hizbut Tahrir itu sebenarnya apa? Hizb itu artinya partai tahrir pembebasan. Dikatakan partai pembebasan karena menurut mereka umat Islam sekarang ini harus dibebaskan dari penguasa-penguasa yang ada. Siapa penggantinya? Ya mereka. Mau diganti. Tadi malam di Jember sempat ada kisruh dengan HTI. Nah, pendirinya siapa? Hizbut Tahrir adalah partai politik yang didirikan
oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tahun 52. Hizbut Tahrir mengemban ini visi dan misi, satukan kembali negeri-negeri Islam di bawah naungan daulah khilafah. Jadi umat Islam bersatu, pemimpinnya khalifah. Mana dasarnya? Kalau mereka tanya, dasarnya selalu berubah-ubah. Setiap dalilnya dibantah, pasti cari dalil lagi. Ini dalil pertama ketika saya bertemu dengan mereka tahun 2009 yang lalu di Bangkalan. Mana dasarnya Anda memperjuangkan khilafah? Katanya dasarnya ini. Hadis riwayat Imam Muslim, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fataktsur. Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi meninggal, maka diganti oleh nabi berikutnya. Hanya saja sesudahku tidak ada nabi lagi. Dan akan ada para khalifah. Para khalifah ini nanti banyak. Maksudnya banyak, suatu masa ada beberapa orang mengaku khalifah. Rebutan jadi khalifah. Nah, katanya Hizbut Tahrir, hadis ini menjadi dalil wajibnya memperjuangkan khalifah. Kalau menurut kita, ya bukan dalil, karena itu bukan perintah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, ini scan, menyatakan wa fi hadzal hadits mu'jizatun zahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini merupakan mukjizat yang terang bagi Rasulullah. Karena setelah Nabi wafat memang banyak para khalifah. Jadi bukan perintah. Yang kedua, ada sekian banyak hadis dari Rasulullah SAW yang memang menyampaikan di akhir zaman seperti sekarang ini, umat Islam memang akan hidup tanpa khilafah. Misalnya ini ada hadis riwayat Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idh turika minha syai' qila turikat sunnatun. Bagaimana sikap kamu apabila fitnah, sesuatu yang tidak baik menyelubungi kehidupan kamu, artinya merata di rumah-rumah kamu. Sesuatu yang tidak baik tapi dilakukan oleh hampir umat Islam. Fatuttakhadhu sunnatan, dijadikan jalan hidup. Contohnya apa? Contohnya TV. TV itu kan tidak baik. Tapi semua rumah kan punya TV. Termasuk saya. Di rumah saya TV-nya 2. Ya kalau saya ya tidak nonton lah, paling kalau nonton menemani anaknya itu. Alasannya kan begitu, kiai-kiai itu kalau nonton nemani anak. Yarbu fiha as-saghir, ketika fitnah itu merajalela, anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Ini sekarang. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, anak perempuan itu mengalami masa-masa haid setelah lulus SD. Tapi sekarang kelas 6 haid, kelas 5 haid, kelas 4 haid. Itu sekarang. Jadi pertumbuhannya cepat. Dulu ketika saya masih sekolah dasar itu tidak ada ceritanya anak SD pacaran. Tapi kalau sekarang itu sudah biasa. Wa yahramu fihal kabir, yang dewasa cepat sekali menjadi tua. Usianya masih setengah baya, kadang kena asam urat, tidak kuat jalan. Lebih tua sedikit, kena stroke, tambah loyo lagi. Nah, para sahabat bertanya, mata dzalik ya Rasulullah, itu kapan terjadi? Kata beliau, idza kathura qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Tandanya yang pertama, apabila banyak yang pandai ceramah tetapi sedikit yang mengerti ilmu agama. Sekarang itu mencari penceramah paling mudah. Saya ini sering dibikin capek oleh orang pandai ceramah tapi tidak bisa baca kitab. Kemarin setengah bulan yang lalu saya diundang ke Lombok dan Sumbawa, mengisi di 4 tempat. Pembandingnya seorang dokter tidak bisa baca kitab.
Saya ceramah Aswaja, dia pembanding. Khatib Suriah lagi. Ceramahnya kemana-mana. Jadi mengkaburkan yang ada di kitab itu. Wah, ini bikin capek. Benar. Banyak pintar ngomong tapi tidak punya ilmu. Yang kedua, wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pemimpin negeri kamu tetapi sedikit yang dipercaya. Jadi ini kata para ulama isyarat ya, banyaknya pemimpin negara karena banyaknya negara-negara Islam yang ditimbulkan oleh penjajahan. Penjajahan yang bertujuan memecah belah Islam. Jadi setelah perang dunia pertama, lalu perang dunia kedua, umat Islam terpecah belah menjadi berbagai negara. Jadi sebenarnya sudah dinubuahkan oleh Nabi. Karenanya ketika saya ditanya, apakah mungkin khilafah ini menjadi agenda? Tidak bisa. Khilafah itu sudah menjadi nostalgia. Tidak bisa diagendakan. Karena waktunya sudah berbeda. Kemudian tanda yang keempat, wal tumisatid dunya bi amaril akhirah. Dunia dicari dengan amal akhirat. Di kota-kota, masjid-masjid itu sering didatangi para ustadz bawa proposal. Daftar jadi khotib Jumat. Itu di Jakarta, Surabaya. Mengapa? Karena di Jakarta itu satu kali ittaqullah 500.000. Lain kalau di desa seperti di sini tidak dibayar jadi khotib itu. Lah kok tahu? Saya sering diundang begitu itu. Jadi tahu isi amplopnya itu. Kemudian yang keempat, wa tufuqqiha li ghairillah. Orang mencari ilmu bukan karena Allah. Pesantren-pesantren yang mengajarkan kitab kuning semakin merosot. Apa yang dicari? Yang dicari sekarang formalitas. Ini tandanya. Jadi sekarang ini banyak sekolah-sekolah formal memang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu. Karenanya saya ini kalau diundang pesantren, pondok manapun ada acara di luar saya tinggal. Karena lebih penting, karena melestarikan ini. Lebih penting pesantren. Ini ya. Ini. Nah, dalil yang kedua ketika HTI ditanya. Jadi setelah dalil tadi saya patahkan, ketemu lagi dalilnya lain. Mana dalilnya Anda memperjuangkan khilafah? Pakai hadis ini dalam kitab Ad-Daulatul Islamiyah, Taqiyuddin An-Nabhani pendirinya di halaman 3, prolognya menyampaikan hadis ini. Takunun nubuwatu fikum masyaallahu an takun, thumma yarfa'uha Allahu idza syaa'a yarfa'aha. Kamu akan dipimpin oleh kenabian selama Allah menghendaki, kemudian kenabian itu akan diangkat. Ini semasa Nabi memimpin selama 23 tahun. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian kamu dipimpin oleh khilafah yang menjalankan pemerintahannya seperti Nabi. Fatakunu masyaallahu an takun tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Ini masa-masa khulafaur rasyidin. Tsumma takunu mulkan 'addan. Fatakunu masyaallahu an takun tsumma yarfa'uha idza syaa Allah yarfa'aha. Kemudian kerajaan yang sewenang-wenang menggigit. Tsumma takunu mulkan jabariyatan. Kemudian kamu akan dipimpin oleh kerajaan yang otoriter. Tadinya diktator, sekarang otoriter. Bedanya apa? Sama saja. Fatakunu masyaallahu an takun. Nah, tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian kamu akan dipimpin oleh khilafah yang mengikuti aturan Nabi. Kata Hizbut Tahrir, ini yang kami perjuangkan. Fase kelima. Jadi dalam ini teks aslinya ya, dalam kitab-kitab hadis. Menurut Hizbut Tahrir, hadis Hudzaifah di atas membagi kepemimpinan umat Islam pada 5 fase. Pertama, fase kenabian yang dipimpin langsung oleh Nabi. Kedua, fase khilafah yang sesuai dengan minhajun nubuwah yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin. Ketiga dan keempat, fase kerajaan yang diktator dan otoriter. Kelima, fase khilafah nubuwah yang sedang dinanti-nantikan oleh Hizbut Tahrir. Pertanyaannya,
benarkah asumsi Hizbut Tahrir ini? Jelas asumsi Hizbut Tahrir tentang hadis di atas adalah tidak benar. Mengapa? Karena menurut semua ulama yang meriwayatkan hadis tersebut, yang dimaksud dengan bisyarah khilafah nubuwah pada fase kelima dalam hadis di atas adalah khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang mengatakan begitu? Semua ulama yang meriwayatkan hadis tersebut, antara lain Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar Al-Bazzar, Abu Dawud Tayalisi, Abu Nuaim Asfihani, Al-Baihaqi, Ibnu Rajab, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, termasuk terakhir Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kakek Taqiyuddin An-Nabhari, sang pendiri Hizbut Tahrir. Jadi kalau hadis tersebut dibaca secara lengkap, sebenarnya ada yang dibuang. Mana yang dibuang ini? Yang di garis bawah ini. Jadi setelah ada thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, perawi hadis tersebut menafsirkan faqadima Umar, dalam riwayat lain faqama Umar ay khalifatan, yakni bin Abdul Aziz, wa ma'ahu Yazid bin An-Nu'man, fakatabtu ilaih udzakkirul hadis wa katabtu ilaih inni arju an yakuna amirul mu'minin ba'dal jabriyah, qal fa akhadha Yazid al-kitab fa adkhalahu ala Umar fasurra bihi wa a'jabahu. Jadi maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Cuma Hizbut Tahrir kalau menyampaikan hadis ini, yang di garis bawah ini tidak disampaikan. Karenanya kalau saya berdebat dengan mereka, saya cuma begini, coba hadis itu ada di kitab apa itu? Di Musnad Ahmad. Nah sepertinya kamu tidak selesai menyampaikan, coba baca terusannya. Biasanya tertawa kalau disuruh menjelaskan itu, karena kalau menjelaskan tidak cocok dengan Hizbut Tahrir itu. Hizbut Tahrir ya. Ini dalam kitab kakek pendiri Hizbut Tahrir Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Hujjatullah 'alal alamin. Falamma waliya Umar bin Abdul Aziz dzukira lahu hadzal hadits wa qil lahu idzan narju an takun fasurra bihi wa a'jabahu. Jadi nah setelah dalil ini saya patahkan 2 tahun lalu, mereka mengeluarkan dalil lagi. Setiap ketemu dalilnya berubah terus. Nah ini mengambil dari kitab ulama Hizbut Tahrir dari Timur Tengah, Syekh Hamad Fahmi Tabib dalam kitabnya Al-Khilafatur Rashidah Al-Mau'udah Wat Tahaddiyat. Khilafah Rashidah yang dijanjikan oleh Allah dan tantangan-tantangannya. Jadi katanya mereka wa'dun, janji dari Allah. Dasarnya mana? Ini ayat dalam surah At-Taubah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allah lah yang mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama kebenaran, agar supaya Allah memenangkan agama Islam atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dalam ayat ini ada isyarat, ayat ini menjanjikan suatu saat nanti Islam akan memenangkan pertarungan atas seluruh agama. Konsekuensinya berarti Islam menguasai seluruh dunia. Cuman sampai sekarang janji ini belum pernah menjadi kenyataan. Katanya Hizbut Tahrir, janji ini akan menjadi kenyataan kalau sudah ada khilafah. Jadi lagi-lagi dihubung-hubungkan dengan khilafah. Kemudian ayat riwayat hadis riwayat Imam Ahmad, la yablughanna, ini ya hadis aslinya, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabar illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'azzi aziz aw bidzulli dzalil. Al-hadis. Jadi Islam akan menguasai seluruh dunia, kesimpulannya begitu. Kata Hizbut Tahrir, janji dalam hadis ini akan menjadi kenyataan kalau sudah ada khilafah. Pertanyaannya, benarkah penafsiran seperti ini? Jelas tidak benar. Mengapa? Dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir At-Tabari, diterangkan kejayaan Islam menguasai seluruh dunia
itu nanti ketika Nabi Isa turun, bukan khilafah. Dalam tafsir At-Tabari, Mujahid qaulahu hatta tadu'al harbu awzaraha ay hatta yakhruja Isa ibn Maryam fayuslima kullu yahudiyyin wa nasraniyyin wa sahiba millatin wa ta'mana syatu minadh-dhi'ib wa la taqridu fa'ratun jaraban wa tadhhabul adawah minal asya' kulliha dzalika zuhurul Islam 'ala ad-dini kullih. Dalam juz 11 halaman 423 tafsir At-Tabari an Abi Hurairah fi qaulihi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, Allah memenangkan Islam atas seluruh agama, khuruju Isa bin Maryam. Ini penafsirannya Aba Ja'far Muhammad Al-Bakir, liyudhhiru 'ala ad-dini kullih idza kharaja Isa bin Maryam ittaba'ahu ahlu kulli din. Dalam tafsir ini ya. Kemudian tafsir Ad-Durrul Mansur Imam Jalaluddin As-Suyuti sama. An Jabir fi qouli li salatu kulli idza kharaja Isa bin Maryam ittaba'ahu ahlu kulli din. Am Mujahid sama dengan yang tadi. Jadi tidak ada. Nah setelah ini dipatahkan 8 bulan kemarin ada lagi dalilnya, bukan ini katanya. Kok dalilnya pindah-pindah terus itu? Dan tidak pernah benar dalilnya itu. Coba benar kan tidak ada masalah. Nah ada ya perbedaan perjuangan kita dengan Hizbut Tahrir. Kalau menurut Hizbut Tahrir perjuangan harus dimulai dari merebut kekuasaan. Kemudian merubah sistem kenegaraan dari sekuler menjadi khilafah. Lalu memperbaiki masyarakat melalui mesin kekuasaan. Kalau menurut kita para kiai perjuangan dimulai dari masyarakat. Dengan menyebarkan pendidikan keagamaan baik secara ilmiah maupun amaliyah sehingga akan terbentuk kesalehan individual yang akan menciptakan kesalehan sosial. Jadi kalau kiai itu perjuangannya bikin pondok, madrasah, bulusak-bulusuk, pengajian ke gunung-gunung seperti Ustadz Najmuddin itu. Kan begitu. Jadi tidak ada urusan dengan kekuasaan. Nah, mengapa?